Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun pensiunan dan seluruh masyarakat ya. Ada informasi yang sangat menggembirakan dari Menteri Keuangan ya, Sri Mulyani, yang telah mengadakan pertemuan ya, rapat kerja dengan anggota DPR RI ya. Ini yang menyangkut dengan anggaran di tahun 2025. Di antaranya adalah kenaikan gaji ya, penyesuaian gaji dan anggaran-anggaran lain yang telah disetujui dan ditetapkan ya sebagai anggaran di tahun 2025. Nah, apa isinya dan intinya mari kita simak bersama. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya dengan memberikan share ya kepada rekan-rekan dari grup-grup lainnya. Salam jumpa kembali dengan channel Up to Date Mas Guru ya. Semoga ini bermanfaat. Silakan saksikan keterangan langsung ya dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan tentang anggaran yang menjadi prioritas dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ya dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya ya mengenai anggaran dari Sri Mulyani. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Said, Bapak Pimpinan Badan Anggaran dan para anggota Badan Anggaran yang kami hormati, Pak Gubernur Bank Indonesia dan jajaran Bank Indonesia, Pak Suharso, Menteri Perencanaan dan Kepala Bappenas serta jajaran, dan teman-teman saya, ada 2 wamen bersama saya, Pak Said dan para pimpinan serta Badan Anggaran serta jajaran Kemenku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan mengenai rancangan APBN 2025. Tentu karena ini adalah proses transisi, rancangan yang kami sampaikan di Badan Anggaran ini telah disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus dan telah mendengar seluruh pandangan fraksi tentang RAPBN 2025 beserta nota keuangan. Dan tadi pagi kami juga telah menyampaikan pandangan pemerintah terhadap pandangan fraksi tersebut, tentu dengan juga bahan tertulis. Jadi untuk siang hari ini Pak Said dan para pimpinan serta Badan Anggaran yang kami hormati, kami juga bisa lebih cepat dari yang biasanya. Ada 2 topik, yang satu tentang lingkungan perekonomian dan bagaimana kinerja fiskal. Ini sudah sering kami sampaikan juga, dan sebagian bahkan kita sampaikan pada saat kita menyampaikan RUU P2 APBN 2023. Dan pokok yang kedua adalah tentang RAPBN 2025. Kami akan segera untuk menyampaikan lingkungan makro, tentu tidak berpanjang karena memang sudah sering disampaikan. Pada intinya, kondisi lingkungan global masih sangat dinamis. Mungkin bagian yang berhubungan dengan perekonomian bisa dibuat prediksi, namun kita melihat dari episode semenjak 5 tahun terakhir, banyak tren ekonomi bisa berubah hanya dalam waktu semalam dengan adanya tensi geopolitik. Jadi kalau kita lihat fragmentasi di dalam dunia yang kemudian menimbulkan kebijakan-kebijakan yang bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat, tentu itu akan mempengaruhi perekonomian dunia. Suku bunga global dan inflasi meskipun ada kecenderungan menurun, diperkirakan masih tidak secara cepat menurunnya. Dan juga gejolak pasar keuangan mungkin dari sisi aset repricing, namun juga kita lihat
ada tendensi positif, yaitu stabilitas mungkin bisa dijaga, namun uncertainty masih akan menghantui. Jadi secara singkat, kondisi global masih akan stagnan dan lemah karena ketidakpastian masih lebih mendominasi daripada kepastian dan optimisme. Stagnasi pertumbuhan ini di tingkat 3,3% gross global, di mana proyeksi ini mirip dengan 2024. Di sisi lain, banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, space dari instrumen fiskalnya sangat terbatas dan juga mempengaruhi space dari instrumen moneternya dengan jumlah utang negara-negara maju yang melonjak dibandingkan dengan 20 tahun terakhir dari 70 ke 112 dan untuk emerging negara berkembang dari 47% terhadap GDP sekarang mendekati 2 kali lipat di 71. Jadi space dari kebijakan makro baik fiskal dan kemudian pengaruhnya ke moneter menjadi sangat terbatas. Dinamika global juga terlihat dari sisi komoditas. Kalau tren dari 2023 yang kemudian continue di 2024 adalah pada level yang relatif rendah, namun juga ada volatilitas karena ada faktor climate change seperti yang terjadi di komoditas pertanian. Ini semuanya yang sering kemudian menimbulkan pada saat kita melakukan proyeksi terjadi perubahan yang sifatnya sangat tidak terkontrol. Dan tentu ini juga akan mempengaruhi kinerja maupun efektivitas APBN itu sendiri. Indonesia pertumbuhannya masih relatif baik di sekitar 5%, meskipun tadi pimpinan telah menyampaikan beberapa hal menyangkut pentingnya kita menaikkan pertumbuhan ekonomi, namun itu harus dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, bukan dengan menggunakan fiscal space yang memang sudah cukup terbatas, dan juga menggunakan instrumen moneter dan fiskal untuk mendorong. Kita lebih menjaga stabilitas dan kontinuitas. Tapi sumber pertumbuhan ekonomi yang baik dan bertahan lebih panjang adalah apabila berasal dari produktivitas dan itu adalah hasil dari kebijakan struktural. Inflasi kita tetap terjaga baik ini pada saat dunia mengalami turbulensi dan inflasi tinggi. Jadi ini adalah sebuah achievement bahwa growth dan inflasi kita ada di dalam level yang berbeda dengan global. Global growth-nya lemah, kita growth-nya tetap bertahan di 5%. Global inflasinya tinggi, kita ada di dalam inflasi yang relatif rendah dan stabil. Ini yang memposisikan Indonesia di dalam situasi yang relatif punya reputasi dan kredibilitas yang dipercaya. Dan ini sangat menentukan pada saat kadang-kadang faktor sentimen mendominasi keputusan dari capital flow. Ketidakpastian global ini selalu munculnya kemudian dalam bentuk arus modal yang kemudian mempengaruhi persepsi terhadap nilai tukar dan juga government bonds. Kami memang menyampaikan di dalam RUU APBN 2025 nilai tukar yang sedikit lebih tinggi. Namun itu karena memang ada alasan. Dalam 6 bulan terakhir, bahkan kalau kita kurangi 3 minggu terakhir saja, Indonesia mengalami tekanan beserta seluruh negara-negara lain di dunia dari sisi nilai tukar maupun government bond yield. Ini karena persepsi terhadap kapan suku bunga di Amerika Serikat turun dan juga ketidakpastian global memang sangat mendominasi. Begitu sudah ada kepastian akan penurunan, baru terjadi nilai tukar menguat. Dan Indonesia dalam hal ini kita lihat yang di kotak sebelah kiri, apresiasi dalam month to date, bulan ini saja adalah 5,3% sendiri. Itu mengoffset keseluruhan year to date kita yang masih relatif dalam posisi depreciate 0,3. Tapi artinya dalam sebulan terakhir, which is sebulan terakhir itu 3 minggu, kita melihat perubahan sentimen yang sangat besar. Dan pengaruhnya ke dalam government bonds juga terlihat bahwa yield dari 10 tahun government bonds kita juga mengalami penurunan 26 basis point month to date. Sesudah mengalami pressure naik ke atas 17,8 year to date. Ini menggambarkan bahwa pada saat kita menyusun APBN dan pada saat kita kemudian membahasnya,
terlihat perubahan yang sangat besar. Nah, perubahan yang besar ini tentu tidak bisa dijadikan satu-satunya faktor untuk membuat keputusan. Kita juga harus melihat fundamental dari perekonomian kita yang menopang kinerja dari beberapa indikator itu. Kalau kita bicara tentang spread maupun exchange rate, nilai tukar, maka ini sangat terpengaruh juga oleh aliran dana dari non-residen kita. Kita lihat untuk spread surat berharga negara terhadap US Treasury 10 tahun, yaitu yang orange, itu mengalami tightening yang sangat baik. Indonesia termasuk yang bisa menjaga spread SBN terhadap US Treasury pada saat US Treasury sendiri mengalami kenaikan karena pertama Fed Fund Rate sangat tinggi dan issuan dari US Treasury karena defisit dari APBN Amerika Serikat yang sangat besar. Ini mempengaruhi yield dari US Treasury. Namun Indonesia tidak terseret secara cukup signifikan sehingga terjadi spread yang makin tighten atau makin menyempit antara surat berharga negara kita dengan US Treasury. Ini yang sebetulnya juga menjadi penyebab kenapa salah satunya dari Bank Sentral Indonesia mengeluarkan surat berharga Bank Indonesia yang kita lihat di sebelah kanan mampu menarik apa yang disebut capital inflow, tapi dengan jumlah atau yield yang lebih tinggi dari SBN kita. Ada memang perubahan atau dinamika yang harus kami dari kebijakan moneter dengan fiskal harus terus berkomunikasi dan berkoordinasi karena situasi-situasi yang memang sangat dinamis, kadang-kadang anomali karena yield dalam jangka pendek melebihi atau lebih tinggi dibandingkan yield dalam jangka menengah panjang. Situasi inilah yang kita sebut agak tidak biasa, kalau pakai judul film agak lain, tapi kita juga harus mewaspadai bukan merupakan pattern yang harus kita pegang dalam jangka menengah panjang. Kalau kita lihat aktivitas pasar keuangan, transaksi modal dan financial kita menunjukkan adanya positive inflow terutama pada Q2. Sesudah Q1 kita mengalami pressure yang cukup besar, terutama dari short term capital inflow. Ini terlihat yang hijau dari negatif menjadi positif. Dan ini terlihat sekali perubahannya dalam quarter to quarter. Sementara dari sisi fundamental neraca pembayaran, terutama transaksi berjalan yang ditopang oleh ekspor minus import, yaitu surplus perdagangan kita yang masih positif. Namun kita juga melihat juga karena global economic performance-nya melemah, ekspor kita juga terkena. Sehingga kita harus hati-hati melihat dari neraca pembayaran, terutama dari sisi transaksi perdagangan, surplus masih terjaga baik, tapi current account deficit yang tergantung dengan capital flow juga sangat terpengaruh dengan adanya sentimen yang didrive oleh Fed Fund Rate maupun ekspektasi terhadap yield. Kami akan terus melihat dari sisi asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan di 2025 yang memang akan terus kita kalibrasi dan tentu dalam pembahasan dengan Badan Anggaran maupun nanti dengan Komisi 11 ini akan bisa dipertajam. Kita melihat APBN terus memperbaiki kondisi struktural perekonomian Indonesia. Kemiskinan bisa mulai ditekan menurun lagi sesudah naik pada saat COVID, dan pengangguran juga menurun cukup tajam, dan Gini koefisien juga membaik. Dalam hal ini kesenjangan bisa ditekan. Kemiskinan ekstrim bahkan sudah mendekati 0%. Instrumen APBN memperbaiki dari sisi pemerataan pembangunan antar daerah. Ketimpangan antar daerah yang diukur dengan tail index menunjukkan makin membaik, dan kalau kita lihat dana desa yang sudah kita lakukan selama hampir selama 6 tahun atau 7 tahun, kita melihat telah menciptakan kenaikan kinerja dari pedesaan di Indonesia. Desa mandiri yang tahun 2018 baru 310 desa
sekarang sudah 17.203 desa di Indonesia yang masuk kategori mandiri. Desa tertinggal di Indonesia yang tadinya 27.860 desa sekarang menjadi hanya 6.100. Ini artinya tren yang membaik dari sisi kinerja pemerataan. Kami mungkin tidak akan terlalu berpanjang lebar mengenai kinerja pembangunan karena ini sudah kami sampaikan di beberapa occasion. Jumlah dari sisi indikator pendidikan, kesehatan, dan juga dari sisi infrastruktur menunjukkan hasil dari pembangunan termasuk yang dibiayai langsung oleh APBN memberikan dampak terhadap beberapa indikator pembangunan yang membaik. Sementara APBN dalam 10 tahun yang telah bekerja luar biasa keras, tetap kita jaga dari sisi kredibilitas dan sustainabilitasnya. Pada saat ekonomi membutuhkan APBN meningkat, dari sisi intervensinya kita menggunakan counter cyclical dengan defisit yang lebih melebar. Pada saat ekonomi membaik, kita mengakumulasi lagi dari sisi kesehatan APBN sehingga kita bisa menurunkan defisit dan rasio utang. Ini modal yang dipakai untuk kami mendesain RAPBN 2025 untuk masa transisi agar untuk pemerintahan baru bisa melanjutkan proses pembangunan dengan disertai APBN yang relatif bisa mendukung program-program mereka. Visi Indonesia 45 membutuhkan Indonesia untuk terus makin investasi di bidang sumber daya manusia. Oleh karena itu, nanti APBN di masa transisi juga berfokus kepada program-program meningkatkan SDM. Dari mulai pendidikan, kesehatan, dan juga dari sisi Nah, itu ya Bapak Ibu. Informasi ya dari Menteri Keuangan ya mengenai keadaan fiskal Indonesia ya di tahun 2025. Ada peningkatan yang sangat baik ya. Tentu saja dengan ini maka keadaan fiskal yang baik ini akan membuat masa depan ya, tahun-tahun yang akan datang ini akan bisa meningkatkan kesejahteraan ya. Nah, terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya terhadap channel Up to Date Mas Guru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.